Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang memberi nikmat iman kepada kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Catatkan majlis ini majlis yang penuh dengan keridhaan-Mu, penuh dengan kasih sayang-Mu, penuh dengan ampunan-Mu. Jadikan pertemuan ini membuat hidup kami benar-benar bulat hanya untuk-Mu ya Allah. Bimbing agar pertemuan ini dengan niat yang ikhlas. Bimbing agar ilmu yang terucap ilmu yang manfaat. Bimbing agar amal yang kami lakukan amal yang Engkau terima. Lindungi dari niat yang salah ya Allah. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini saya gelap atau terang? Gelap ya? Mana panitianya? Ada panitianya? Lebih terang di belakang atau kelihatan tidak penceramanya? Gelap ya? Innalillah. Sebetulnya tidak penting saya kelihatan, tapi panitia akan dituntut di akhirat nanti ini. Segalanya harus profesional. Apa kabar sahabatku sekalian? Baik. Banyak orang yang stres. Apa definisi stres versi Masjid Istiqlal kita ini? Orang stres adalah karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi, kenapa banyak yang stres? Yang mantap jawabannya hadirin. Kebanyakan berpikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Harusnya setiap mikir jadi zikir. Sekarang banyak orang memikirkan corona virus, tapi berapa banyak yang mengingat Allah dari virus ini? Virus corona sebetulnya tidak berbahaya tanpa izin Allah. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Khaliq. Ada juga Al-Khallaq. Surat Al-Hasyr ayat 24. Ini sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dalam surat Az-Zumar ayat 62,
Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Jadi virus apapun bentuknya, termasuk virus corona ini, adalah ciptaan. Jawab hadirin, ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Langit dan bumi ciptaan siapa? Adakah pencipta selain Allah? Adakah yang Allah ciptakan sia-sia? Yang kebetulan? Apakah semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah? Apakah semuanya ada hikmahnya? Jadi kalau mendengar virus, apapun virusnya, bakteri, pohon, apapun yang ada di langit dan di bumi, pikiran kita harus langsung ke Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Virus dengan kita sama atau tidak? Bapak-bapak dengan kambing sama atau tidak? Apa persamaannya? Punya janggut. Ada dua persamaannya bapak dengan kambing. Satu, sama-sama ciptaan Allah. Ada lagi yang kedua persamaannya, sama-sama tidak pesen jadi makhluk. Kalau bapak ini calon kambing, kambing. Virus dengan kita sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak milih. Kita tidak milih jadi orang. Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Al-A'la ayat 2 dan 3. Dialah yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar, ukuran, dan memberi petunjuk. Virus tidak pesan jadi virus. Apa pekerjaan virus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih dengan caranya masing-masing. Rajin mana yang bertasbih? Virus atau kita? Jawab, virus. Virus memang bertasbih terus, kita jarang. Apakah virus corona berbahaya? Virus tidak berbahaya tanpa izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi virus corona tidak memilih siapa yang akan dikenai oleh dia. Yang memilih siapa? Jangan bikin jengkel hadirin. Jadi yang memilih orang kena virus siapa? Siapa? Allah. Virus corona hanya ciptaan. Ini juga banyak virus di sini. Ini sedikit intermezzo ya. Pernah anak ayam ngobrol
Mak, kenapa anak manusia semua diberi nama, sedangkan anak ayam namanya sama semua? Anak manusia Asep, Tatang, John, AA dan sebagainya. Kita ayam. Kata ibu ayam begini, nah emang begini, manusia itu waktu lahir namanya beda-beda, tapi kalau sudah mati sama, namanya mayit. Semuanya sama. Kalau kita beda, kita lahirnya sama, kalau udah meninggal beda. Ayam goreng, ayam panggang, ayam geprek. Lalu apa hubungannya dengan corona? Corona juga dia dikasih nama, ya. Dia tidak pesan corona itu jadi virus. Tidak tahu dia bakal jadi virus. Dia cuma dikehendaki Allah lah tercipta pada zaman saat ini nih. Allah yang menghendaki. Kekebalannya, penyebarannya droplet katanya ya, pakai ingus, pakai air. Virus yang lain pakai udara. Kalau ini lebih seru lagi, jadi wudhu terus, ya kan? Saya juga salaman rada ragu barusan hadir. Maaf ya, bukan suudon. Lanjut. Jadi virus corona ciptaan siapa? Milik siapa? Siapa yang menggenggam setiap saat? Apa pekerjaan virus corona? Bertasbih kepada Allah. Apakah bisa virus itu membahayakan tanpa izin Allah? Tidak. Walaupun dekat, Allah tidak izinkan, tidak bahaya. Buktinya di kota Wuhan itu tidak semua kena, benar? Apakah virus corona bisa mematikan orang? Jawab. Bisa atau tidak? Bisa. Kita simak Al-A'raf 34. Ustaz, fadhal baca. Mungkinkah ada orang yang mati oleh virus? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 120 hari kita di rahim ibu, sudah beres ditentukan nih ajalnya. Kapan kita mati? Masih ingat rahasia kematian ada 3. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita akan mati pada waktunya. Kenapa kita mati? Karena sudah tiba saatnya, syariatnya diperintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Kemudian bisa syariat dunianya, apakah kena virus, apakah ketimpa, apakah tertembak, apakah sakit kanker. Masya Allah, itu adalah jalan kematian, bukan penyebab kematian. Ini tiap hari juga banyak yang mati, lebih banyak
dari yang mati kena virus, betul? Itu kan baru 3.000 ya. Udah berapa minggu tuh? 3 minggu baru 3.000 virus itu mematikan. Lah di jalan aja udah berapa puluh ribu tuh yang mati di jalan. Di rumah sakit yang kena kanker, ada yang makan bakso keselak meninggal. Macam-macam sekali. Jutaan tiap hari itu. Jadi jangan takut mati karena virus. Kalau mau takut tidak husnul khotimah itu. Jadi kembali lagi, apakah virus bisa mematikan orang? Tidak. Kita mati karena saatnya tiba dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah. Itu mati itu begitu. Bunuh diri pasti mati tidak? Jawab atuh hadirin, jangan bikin jengkel. Saya harus menjaga daya tahan tubuh saya ya. Kalau cepet jengkel bisa turun nih daya tahan tubuh. Jawab. Tadi saya nanya apa? Hah? Bunuh diri pasti mati tidak? Kalau tidak diizinkan Allah mati, malaikat mau tidak nyabut, siapa yang nyabut? Pernah dengar di Cimahi, di rel kereta api berbaring, lewat itu kereta, tapi dia tetap hidup karena salah relnya ya. Diilhamkan saja oleh Allah untuk berbaling di rel yang tidak akan dilewati karena belum waktunya. Dan kita juga tidak bisa mati sebelum rezeki kita sampai semuanya. Misal nauzubillah naik pesawat, jatuh pesawatnya, tapi kita masih punya jatah minum 0,5 liter dalam jatah rezeki kita. Yang udah waktunya rezekinya udah habis mati, kita enggak, karena masih ada 0,5 liter lagi. Merayap, ketemu aja mata air, minum 0,5 liter, les. Karena semua rezekinya tuntas dulu baru mati. Ini benar hadirin, ini keyakinan kita harus begitu. Makanya musibah yang lebih besar dari virus corona ini adalah lebih takut kepada virus daripada takut ke Allah. Lebih banyak ingat virus daripada ingat Allah. Ini yang bahaya. Padahal tanpa virus juga mati kita ini ya. Halo? Jadi, apakah virus bisa membuat kita mati? Kenapa kita mati? Karena sudah waktunya tiba, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Syariatnya mungkin sakit lewat adanya virus ini. Jelas ya? Ini penting karena tauhid kita di sini harusnya. Lanjut. Katanya batuk harus ke sini. Tapi kalau ke sini jadi mual nanti ya. Lanjutkan. Lalu kenapa Allah menciptakan virus? Tidak boleh bertanya kenapa Allah menciptakan. Yang boleh itu apa hikmahnya Allah menciptakan virus ini. Apakah merugikan bagi orang yang beriman? Jawab, merugikan tidak? Tergantung. Tergantung ya kan?
Masih ingat kenapa orang tidak lulus ujian? Karena soal atau karena jawaban? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jadi kalau benar menyikapinya, untung dalilnya apa? Hadis sahih, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Jadi mau apapun baik kalau benar menyikapinya. Idza asabatu sarra'u syakar fakana khairullah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabar. Dan ketika ditimpa kemudaratan nih kayak begini, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi tenang saja, jangan panik, karena panik tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Jadi strukturnya harus jelas dulu masalahnya. Ini virus ciptaan Allah, ini virus bertasbih kepada Allah, ini virus tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah, ini virus tidak bisa membuat mati kecuali orang yang ditetapkan mati, sudah waktunya dicabut nyawa dengan perintah Allah. Allah, Allah, Allah. Itu yang terpenting dari adanya virus ini. Nambah yakin ke Allah, nambah taat ke Allah, nambah berlindung ke Allah. Jadi tidak rugi nih adanya virus ini, kita akan buktikan ya. Tapi ekonomi sekarang jadi susah nih. Allah Maha Kaya. Dari dulu juga saudara susah tetap hidup ya kan. Ini kan wajah-wajahnya, jangan tersinggung ya. Ini kan wajah-wajah banyak masalah ya. Tapi tetap Allah mencukupi. Ada kerja belum? Udah, ini udah kerja belum dek? Belum. Berapa tahun umur? 18 tahun. Belum kerja. Rezeki ada enggak? Makan terus, minum, berpakaian. Tuh kan yang 18 tahun hidup nggak pakai banyak pikiran, masih hidup ya. Ada yang sudah sepuh? Sayalah yang sepuh ya. Baik rekan-rekan, apa hikmahnya nih? Kita harus berpikir di sini. Nih lihat sekarang ya, Allah menciptakan virus ini, goncang dunia ini. Bukan oleh bom nuklir, betul? Bukan oleh peralatan canggih, tidak tuh. Dengan virus saja sebuah negara yang dianggap super kaya, persenjataan super lengkap, teknologi super canggih, sekarang super stres ya. Iya kan? Negara Cina yang dianggap sekarang ini sedang hebat-hebatnya, tiba-tiba seluruh dunia menutup, tidak boleh masuk ke sana, tidak boleh datang dari sana. Di dalam juga bergejolak, repot sekali, ekonominya turun. Dan ternyata tidak hanya di sana, di seluruh dunia juga sekarang kelihatan sekali. Untuk ekonomi dibuat lemah tuh cukup virus saja. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut. Dahsyat sekali hadirin. Kita juga mungkin akan terkena imbasnya besok lusa. Airport sepi, umroh yang tidak pernah terpikir stop sekarang. Masjidil Haram di dalamnya itu dinetralisir, tidak ada yang tawaf di dalam lingkaran Ka'bah itu. Luar biasa ini. Penerbangan bisa berhenti, luar biasa, hanya dengan menciptakan virus.
yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, ciut oleh virus. Mau pangkat setinggi apapun takut, mau kekayaan sebanyak apapun takut, benar? Cukup oleh Allah diciptakan virus saja akan ketahuan betapa lemahnya manusia, betapa berkuasanya Allah atas segala-gala yang ada hanya dengan virus corona. Belum lagi mungkin, tapi ini ada yang mungkinkah ada virus corona atau Daihatsu? Jangan begitu hadirin. Ini baru satu merek saja ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, betulkah? Lalu bagaimana agar kita tidak rugi dengan adanya virus ini? Satu, harus nambah yakin bahwa pelindung, penolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu di sini harus hakul yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Aduh, saya merasa terancam. Baca surat At-Taubah ayat 51. Ustaz, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah maula kami, pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Satu-satunya yang bisa membuat kita sakit adalah kalau Allah menghendaki kita sakit. Bergabung seluruh virus, bergabung seluruh bakteri, bergabung seluruh jin dan manusia, seluruhnya akan mencelakakan kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak bisa. Mau ngetes? Mau tes? Silakan saudara lempar pakai tas, kopea, HP, batu, apapun ke wajah AA ini. Tanpa izin Allah penguasa segala-galanya, tidak akan tersentuh badan ini. Tuh kan? Pasti tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki. Syariatnya bagaimana? Hati saudara, pikiran saudara, semuanya dikuasai Allah. Tinggal dibuat saja hatinya tidak mau lempar. Tidak ada yang lempar, benar? Ada, saya juga lihat tadi mulai pegang itu. Set. Tapi mungkin dilintaskan di hatinya oleh Allah. Kualat, gak jadi. Makanya jangan berlindung kepada siapapun selain kepada penguasa segala-galanya. Siapapun, apapun yang mengancam kita pasti makhluk milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah,
pasti tidak membahayakan tanpa izin Allah. Yakin? Yakin? Jadi yang bisa membuat kita sakit siapa? Dengan izin siapa? Pilihan virus, pilihan Allah. Jawab. Apakah virus bisa memilih sasarannya? Tidak, dia tidak ngerti apa-apa selain bertugas saja. Dua, yang kedua, bagaimana supaya kita dilindungi Allah? Lakukan apa yang Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang tobat. Jauh lebih bahaya dosa dibanding virus. Dosa itu sudah pasti membahayakan kita kalau tidak diampuni Allah. Orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Justru manusia zalim itu adalah yang tidak tobat. Kita ini tidak terancam oleh siapapun apapun selain oleh dosa kita sendiri. Kenapa ada yang berjihad sampai mati di medan perang, tapi di akhirat dia tidak bisa ke sorga, padahal di dunia dianggap mati syahid? Karena Allah tahu niatnya adalah ingin disebut pemberani. Matinya iya, teriakannya sepertinya membela agama, tapi Allah tahu isi hati. Rusaknya amalnya bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh dirinya sendiri. Kenapa ada ulama yang tidak ke sorga padahal ilmunya banyak, dakwahnya hebat, didengar banyak orang? Karena Allah tahu hatinya ingin dipuji oleh makhluk daripada ingin diridhoi Allah. Hancurnya kita oleh diri kita sendiri. Makanya mumpung ada ancaman ini, gunakan untuk taubat sungguh-sungguh. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ashabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang datang padamu dari Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa datang dari dirimu sendiri. Makanya punya dosa tidak ini? Tenang-tenang aja Jawab. Gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat An-Nisa, diam. Saya juga ikut diam. Punya dosa tidak? Harus ikhlas jawabnya, hadirin, jangan emosional gitu. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar sehari. Juragan berapa kali? Kenapa nunduk? Saking jarangnya. Dosa nambah terus, tiap waktu istighfar sangat jarang. Itu ancaman kita tuh. Makanya mumpung ada isu virus ini, pilih mending virus, mending tobat. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan virus di sebelah saya. Apa kamu menghina? Dosa lagi. Sudahlah, virus di mana-mana juga ada. Tidak bahaya kalau Allah tidak mengizinkan. Istighfar, setuju? Saya baca Imam Ibnu Taimiyah pada waktu ada persoalan yang sulit, beliau juga istighfar kurang lebih 1000 kali.
Kita istighfar kalau jengkel, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok gitu hadirin? Tidak sesuai contoh Rasulullah. Itu memodifikasi emosi. Astagfirullahaladzim. 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 Ampun ya Allah, ampun. Ingat maksiat mata. Astagfirullahaladzim. Nikmati hadirin, maksudnya bukan menikmati dosanya ya. Tobatnya itu sing dalam, akui. Allah tahu tidak kita lagi mikirin dosa kita? Allah tahu kita sedang sedih, nyesal memikirkan dosa? Allah mendengar tidak kita waktu istighfar? Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati. Makanya dengar virus, astagfirullah, ingat dosa, ingat aib. Itu berkah yang kedua dengan adanya virus ini. Yang pertama nambah yakin kepada Allah, yang kedua nambah tobat sehingga dosa kita diampuni. 3, ini penangkal virus nih rada kurang, WHO tidak menjelaskan ini ya. Harusnya kalau bisa Pak Jokowi menjelaskan ini atau Menkes ya. Wahai masyarakat Indonesia, tobat. Bagus kan? Tapi mungkin bagi-bagi tugas, saya yang bagiannya. Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena maksiat itu sebetulnya yang bisa mengandung, yang bisa mengundang, bukan mengandung, mengundang musibah. Allah lihat tidak kita lagi maksiat? Jawab. Allah lihat tidak yang lagi pacaran, yang lagi mesum, yang lagi ngeres, yang lagi buka-buka HP tayangan jelek porno? Allah lihat? Awas ya. Waduh, cilaka. Saya kesini ngebonceng pacar saya, gimana nih? Putuskan. Lah, baru jadiannya tadi pagi, mumpung masih anget, putus. Nanti kalau putus jodoh saya mana? Ya nggak tahu, makanya nanya ke saya. Yang ngatur jodoh tuh Allah. Walaupun cinta mati-matian, walaupun dia telah memberikan segala-galanya bagimu, kalau ditakdirkan tidak jodoh, tidak akan pernah jodoh. Jadi gimana nih? Ini jadi serem gini nih pengajian. Tadi mah bahagia, ya sok aja. Kalau mau maksiat, asal tahu aja. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, bersamamu dimanapun kau berada. Pengetahuannya, ilmunya, kekuasaannya bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tidak ada maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Berhenti maksiat atau virus. Cilaka, salah nih pengajian kesini nih. Jadi tertekan begini, ya jangan banyak omong yang tidak manfaat. Allah dengar nih. Jangan sok tahu, jangan sok pinter, apalagi nimbun barang supaya harga naik, dia dapat untung dari jualan masker yang dia timbun.
Allah lihat. Siap-siap. Licik, siap-siap. Allah tahu siapapun yang berbuat maksiat, mencari keuntungan di atas penderitaan orang, Allah tahu. Jangan sombong, petantang petenteng virus loh, nggak bisa apa-apa. Jangan sok hebat, jangan sok berkuasa, jangan sok kaya, jangan sok berpangkat. Kalau Allah mau rontok seketika, benar? Ini saatnya kita tawadu. Kecuali minat sama itu corona ya. Itu teh jantan atau betina sih virus teh? Kan? Nggak ya, nggak ada itunya ya. Nggak ada itunya maksudnya, nggak ada jenisnya. Kan kalau nyamuk demam berdarah akhwat, bukan akhwat, betina. Aedes aegypti kan betina. Kalau virus enggak ya, kan itu cuma satu sel. Maaf ya, saya bukan ahlinya. Jangan maksiat, pokoknya ingat aja kalau lagi maksiat, Allah ngelihat nih, oh corona, astagfirullah, ampun ya Allah, gak jadi. Maling juga, ya. Itu kan ada di Cina yang mau memperkosa, yang mau diperkosanya, saya ini kena virus, virus, kabur dia. Tuh, itu aja komunis gak jadi tuh hadirin. Padahal mudah bagi Allah mendatangkan ujian bagi kita. Hikmah yang ketiga, berhenti maksiat. Rokok, berhentilah ya, karena siapa tahu memproduksi rokok itu dikemut dulu oleh yang. Aduh, enak nih saya ngajak orang berhenti maksiat. Yang suka suap menyuap, siapa tahu itunya di kertas virusnya ya. Hati-hati, saya juga memegang wajah susah nih hari ini. Lanjut. Berhentilah maksiat dengan niat supaya Allah suka kepada kita. 4. Tingkatkan taat. Apa sih amalan yang paling top, yang paling mengangkat derajat, paling mensucikan, yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, yang lebih baik dari bertempur di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah? Misal kalau ada peperangan, adakah yang lebih hebat amalannya? Ada, yaitu zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku. Allah berfirman, aku ingat padamu. Artinya sepanjang kita berzikir, baik pikiran, lisan, hati, tubuh kita ingat patuh ke Allah, pada saat itu pula Allah mengingat kita secara spesial. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Kita tidak ingat ke Allah, Allah tetap ingat ke kita karena kita ciptaannya, diurus olehnya. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Dalam sebuah hadis qudsi disebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, perintah Allah, maka Allah menjagamu. Ayo, nggak usah banyak nyebut corona. Kalaupun nyebut corona, harus nyebut penciptanya lebih banyak lagi. Wih, gimana virus corona? Virus corona adalah ciptaan Allah, milik Allah,
dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang kena tanpa izin Allah. Tidak ada orang mati kecuali yang ditetapkan kematiannya oleh Allah. Kita harus berlindung kepada Allah, patuh kepada Allah. Sekali keluar nama corona, nama Allah yang lebih banyak kita sebut. Tapi bagaimana nih ekonomi jadi rusak? Allah pembagi rizki. Semua orang sudah diciptakan dengan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Kita diciptakan oleh Allah dengan rizkinya. Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah juga yang mengambil, dan semuanya baik kalau disikapi dengan benar oleh orang yang beriman. Allah tidak pernah mengecewakan. Wah gawat nih, sekarang di mana-mana ada virus. Allah mengetahui di mana virus itu berada. Tidak menyentuh kita tanpa izinnya. Allah, Allah, Allah. Gitu hadirin. Si itu cakep ya, belum tentu diizinkan oleh Allah menjadi jodohmu. Walaupun kau mencintainya, oh Allahu Akbar, istighfar. Gitu. Ini serius hadirin. Adakah yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah? Jawab. Bu, Ibu, jangan terlalu cinta kepada suami. Selalu diingatkan. Sama lelaki juga. Jangan terlalu cinta kepada istri. Cinta boleh, tapi kalau mengalahkan posisi Allah di hati kita karena terdominasi oleh makhluk, itu dosa. Ingat istri sebentar, ingat Allah yang banyaknya. Istri saya ciptaan Allah, dijodohkan oleh Allah. Allah yang memberikan kelebihan dan kekurangan padanya. Kelebihannya disyukuri, Allah akan senang. Kekurangannya saya bersabar, Allah akan ridho. Allah lagi. Aduh, suami saya kemana? Suami saudara ciptaan Allah, milik Allah, digenggam lahir batinnya oleh Allah. Tidak usah centil. Ingin dicintai suami, lebih baik pengen dicintai Allah. Suami cinta kebangetan malah nyusahin. Tapi kalau Allah cinta, untung dunia akhirat. Mengerti Bu? Mengerti tidak akhwat? Jangan terlalu cinta kepada suami karena ada yang belum punya suami. Suami siapa kalau kita yang dicintainya ya? Hati-hati hadirin. Jelas? Zikrullah. Zikrullah yang paling lengkap apa? Apa hadirin? Halo? Apa zikrullah yang paling komplit? Sholat. Zikrullah dalam keadaan suci, sholat. Zikrullah ngadep kiblat, sholat. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada dalam sholat. Ada al-fatihah, ada Al-Quran dalam sholat. Ada ruku, tasbih sambil sujud, itu sholat. Ada syahadat, ada salam, ada sholawat, itu dalam sholat. Dan ada doa terkumplit. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni saya ya Allah, limpahi dengan kasih sayang untuk saya ya Allah. Angkat derajat saya, cegah dari perbuatan yang membuat saya hina. Cukupi saya ya Allah. Berikan saya rezeki yang halal berkah. Tuntun pikiran, tindak tanduk, lisan, keputusan. Beri hidayah. Ya Allah, sehatkan lahir batin saya. Sehat yang membuat saya semakin taat, afiat. Dan bersihkan, hapuskan tanpa jejak semua dosa-dosa saya. Ada dalam sholat. Makanya ayo, kalau dengar virus corona, ingat Allah, ingat sholat. Sepakat? Lelaki masjid, siap?
Lelaki Islam apa cirinya? Sholat Jumat. Lelaki beriman apa cirinya? Sholat jamaah di masjid. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuhnya di mana dia. Lelaki solehah apa cirinya? Jawab. Jelas neng? Ke masjid. Bapak, adik-adik, jogging 2 km kuat ke masjid 20 meter pengen digotong tetangga. Ada ke masjid pengen di depan imam. Itu sholat jenazah. Teman-teman, minimal 40 rakaat ya. 17 fardu, 10 atau 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Qobla, bicara semuanya. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan hilang itu, kecuali kalau minat sih itu. Plus 11 tahajud. Oh, saya tahajud nggak kuat 11, 2 kalau gitu. Habis 2 istirahat, kemudian 2 lagi, lalu tambah 2, kemudian 2, tutup aja witir lah. Insya Allah nanti jadi 11 sendiri. 2 aja dulu, ya. Udah itu tambah 2, kemudian 2, lalu 2 plus witir 3, ya. Masa nggak kuat 2 rakaat? 2 rakaat aja 4 kali, ya. Mau selamat tidak? Kalau ada teman saya begini, saudara mau ketemu nggak dengan teman saya? AA, kasih tahu dong sama jamaahnya. Kalau mereka ada kesulitan, bilang aja sama saya. Nggak punya kerjaan, saya kasih kerjaan. Terutama yang punya utang ya, berapapun utangnya bilang aja, saya bayarin semuanya. Nanti malah ditambah lagi bonus. Terus yang mau nikah, nggak punya calonnya, bilang, kasih tahu, saya cariin deh calonnya. Lalu pernikahannya saya yang atur, termasuk mahar dan untuk resepsi serta kontrakan atau sekaligus aja apartemen dengan furniturnya dan motor, mobil lah ya. Dan yang mau haji, umroh, udah bilang aja, nanti saya ongkosin. Kalau perlu dengan keluarganya semua. Yang sakit-sakit juga bilang aja, nanti saya akan bantu diobatin oleh yang ahlinya. Pokoknya perlu apa aja tinggal bilang. Dan nggak ribet, nggak ada jaminan apa-apa. Mau nggak dipertemukan dengan yang begitu? Mau tidak? Kalau ada teman saya yang ngomong gitu, mau tidak? Tapi pertemuannya sekitar jam 3 pagi. Nggak apa-apa. Mau tidak? Ketemu dengan orang aja jam 3 pagi mau. Kenapa minta ke Allah jam 3 pagi malah pulas? Tahajud hadirin. Tahajud atuh, virus mah diem, ke ahli tahajud mah. Kalau Allah tidak izinkan, demi Allah nggak kena, nggak bahaya tuh virus. Walaupun udah di sini nih virus, nggak akan bahaya kalau Allah tidak izinkan. Tahajud, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan ditelat-telat sholatnya. Makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, ke kantor telat jadi masalah. Jadi masalah tidak? Ke sekolah telat jadi masalah. Sumber masalah, sholatnya telat terus. Karena amalan yang disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Ayo kawan-kawan, datang ke masjid lebih awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagusnya dengar adzan tuh di masjid. Berangkat lebih awal. Allah tahu, oh ini serius nih. Jaga wudhu yang baik dan usahakan
Wudu itu jangan waktu mau sholat saja. Seperti Bilal itu kan, terompahnya sudah terdengar di surga, syariatnya adalah jaga wudu. Para ulama tuh jaga wudu. Aduh, saya ini beser. Bagus, jadi sering wudunya. Kalau orang jaga wudu tuh Pak, beda loh hidupnya. Wajahnya lebih bercahaya, apalagi kalau menjelang tidur wudu. Oh, itu ditemani malaikat itu tidurnya. Bangun bisa mustajab doanya. Pernah dengar di viral yang itu tentang lelaki yang biasa jaga wudu sampai dia tidak bisa berbuat maksiat? Ini tambahan ya. Saya ini baca kisah nyata. Jadi ada dari kecil dibiasakan jaga wudu, menjelang tidur wudu. Dia tidak tidur sebelum wudu. Sampai dia remaja, sampai dia jadi pengusaha. Tipu daya setan. Ada wanita yang suka, dia juga suka, padahal dia udah berkeluarga nih. Akhirnya ngajak pertemuan di hotel, nyewa kamar di hotel. Waduh, sedang di mabuk asmara. Kata perempuannya, tunggu ya Kang, saya beres-beres dulu. Lalu giliran lelakinya, tunggu ya Dek, saya juga bersih-bersih dulu. Masuk ke kamar mandi, mau berbuat mesum nih, standar. Habis mandi, jaga wudhu ya, langsung kaget. Lah, saya ini mau zina, pakai wudhu dulu. Ya Allah, itu tobat tuh di kamar mandi. Ya Allah, langsung diingatkan, kamu sudah beristri, kamu akan berzina dalam keadaan mensucikan diri. Itu keluar dari kamar mandi, katanya dia langsung ambil, pergi. Tidak, saya mau pergi. Kenapa mah? Tidak, barokah wudhu. Wah, kalau gitu saya nggak akan jaga wudhu nih, bisa nggak berhasil. Dasar ngeres hadirin. Siap jaga wudhu hadirin? Serius nih, rasakan bedanya. Lebih mudah zikirnya dengan menjaga wudhu. Mau salaman lawan jenis, maaf punya wudhu. Bagaimana kalau bersalaman dengan yang sejenis, maaf jaga wudhu. Kita kan sejenis, nggak apa-apa wudhu. Insya Allah lebih aman dengan terpelihara kesuciannya. Setuju? Apalagi nih doa hadirin. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya 3 hal, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Nah, itu doanya. Sahih ini hadirin. Oleh karena itu, kalau keluar dari rumah, Bismillahi, dengan namamu ya Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Engkau, berlindung menyerahkan diri kepadamu. La haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izinmu ya Allah. Akan ditunjuki oleh Allah apa yang terbaik untuk kita, akan dicukupi keperluan lahir batin kita, dan akan dijaga dari apapun yang membahayakan kita. Bismillahilladzi la yadurru, dengan namamu ya Allah tidak bisa memberikan mudarat, ma'asmihi syai'un fil ard, sesuatu di bumi, wala fis sama'i, sesuatu yang ada di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu pun doanya. Banyak doa. Doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Ayo, siap nih hadirin? Nah, nggak usah takut oleh virus itu. Dan nggak bahaya. Takutlah kalau tidak dilindungi Allah. Terakhir, tebar manfaat. Ayo, sedekah. Shh. Jangan pelit. Mending pelit
tapi dapat virus mending dermawan. Nanti kita lihat nih ya, kencering waktu lewat. Peminat virus dengan yang dilindungi Allah kelihatan. Awas. Pas cabut ternyata 2 lembar 1000-an dengan 100 ribuan. Ingat cerita itu? Kebanyakan mikir, yang mana nih? Akhirnya dia lipat yang 100 ribu, dimasukkan aja ke saku. Yang 1000 masuk ke sini nih. Baru juga masuk dari belakang ada yang nepuk kakek-kakek. Apa kek? Masih uang 100 ribu. Hebat sih kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100 ribu. Hebat nih, masukin aja. Udah gitu ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Mau kayak gitu? Ayo dengar virus corona, bawaannya mau sedekah. Sedekah. Jangan ragu-ragu. Tadi siang saya ceramah ini di Masjid Asy-Syarif. Keluar dari masjid, ada ladang amal sedekah. Ini masjid, kubahnya belum selesai. Ini tagihannya. Senjata makan Tuhan, hadirin. Baru juga ceramah jangan hitung-hitungan. Saya ngitung di jalan, aduh. Jual motor ini mah. Jangan ragu-ragu, uangnya juga milik Allah. Benar? Kalau ingin tertolak dari bala, sedekahnya yang nendang. Jangan pelit. Saya ini boro-boro buat sedekah, pengajian aja. Saya dibonceng orang. Kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Mulai saat ini wajah banyak senyum, niatnya sedekah. Tidak usah lihat ini. Kenapa kamu senyum? Lagi sedekah. Sedekah. Ada sampah, pungut, sedekah. Ada yang parkir susah, tolong bantuin. Kita lagi duduk di bis, ada ibu-ibu hamil, cepat berdiri, itu sedekah. Ibu duduk bu. Kenapa deh? Adek baik bener. Corona bu. Silakan. Sedekah. Pokoknya nolong, berbuat baik. Masya Allah. Gara-gara ada isu corona, keyakinan makin kuat. Gara-gara ada isu corona, kita makin banyak tobat. Gara-gara ada isu corona, kita menjauhi maksiat. Gara-gara ada isu corona, kita makin taat. Gara-gara ada isu corona, kita makin banyak memberi manfaat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Nah, sesudah itu baru sempurnakan syariat sesuai sunatullah. Yang sering cuci tangan, tidak menyentuh wajah, jaga diri, itu sempurnakan juga. Namun yang paling penting bab keyakinan kepada Allah ini dan ketaatan kepada Allah yang akan mengubah kita menjadi orang yang ahli takwa, berkah dari adanya berita virus corona ini. Kita ditakdirkan sakit, nauzubillah. Kalaupun nanti ada yang kena, terima saja, pasti baik kok. Bagaimana kalau kita mati? Insya Allah kalau dalam kebaikan bisa jadi syahid itu. Walaupun tubuh kita diurus seperti jenazah biasa, tapi di akhirat boleh jadi kita menjadi syuhada. Karena orang yang kena wabah taun dalam keadaan iman bisa disebut syahid akhirat. Tidak ada ruginya bagi orang yang beriman. Jelas hadirin? Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Sudah. Sekarang tinggal ujian ya. Siap sedekah? Nggak usah gemetar hadirin. Baik, ada tanya jawab kah? Assalamualaikum. Tunggu dulu, ini baru juga saya mau mengingatkan jangan mempersulit orang lain. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang tidak membuat sulit ya. Silakan bagi yang bersedekah, semoga Allah melipat gandakan rezekinya dengan sedekah. Silakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berdoa kepada Allah semoga panjang umur, sehat, bahagia dunia akhirat, kita bisa berkumpul bersama Rasulullah kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya bersyukur berkat tausiah yang sering ajarkan mampu merubah hidup saya 100%. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang tuturkan sangat lemah lembut itu menyentuh ke hati, membuat saya berubah. Masya Allah, mudah-mudahan saya istiqomah, mohon doanya. Adalah guru yang paling saya cintai. Demi Allah, orang yang sangat lembut hatinya di mata saya. Baik tutur katanya, semoga menjadi contoh teladan untuk kita semua, amin. Saya mau bertanya, bagaimanakah memiliki hati yang kolbun salim, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya. Kalau memanah, punya busur, punya anak panah, apa yang paling penting? Atuh jawab hadirin. Saya teh udah capek. Tidak boleh mengeluh. Jawab hadirin. Ini baru pulang dari Australia jam 11 malam. Di Australia juga lagi heboh, Pak. Cuma beda di sana dengan di sini. Kalau di sini hebohnya tuh orang sibuk beli makanan. Kalau di sana heboh tuh beli tisu toilet. Saya nggak ngerti tuh. Di mana-mana habis ngeborong. Kan mereka nggak pakai air, itunya bersih-bersihnya pakai kertas tisu. Lah itu yang dibekal, ya nggak? Apa hubungan antara toilet dengan virus ya? Rupanya mereka paniknya itu ke sana. Kalau kita ke makanan, kalau itu ke pengeluaran, bingung lah. Pertanyaannya apa? Bagaimana? Satu, dalam hidup ini harus jelas target. Orang yang berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Banyak amal hatinya kotor tidak diterima. Banyak ilmu hatinya busuk tidak diterima. Tapi kalau hatinya bersih, maka amal-amalnya akan diterima. Makanya wajib bagi kita belajar agama itu untuk diamalkan dan buahnya hatinya jadi bersih. Jelas? Target saya ingin punya hati bersih. Apa yang kedua? Kalau memanah tidak ada target, tetangga ngejerit ya. Harus jelas targetnya. Yang kedua, fokus. Fokusnya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Fokus, Bu. Allah itu tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi tiap hari mikirin gimana hati saya bersih. Ini kayak saya kesini punten ya. Saya harus jaga sekali karena ceramah ini bisa ujub, bisa ria, bisa ingin kelihatan pinter, bisa ingin menampakkan soleh, bisa ingin menampakkan ahli ilmu. Ini ceramah begini, ngomong bisa bagus, hati belum tentu bagus. Apalagi jamaah banyak, bisa ujub, bisa ria, repot lah ya. Nah ngomong gitu aja bisa ujub, oh tawadu nih ya, bisa ria. Jadi ada namanya takabur dengan ketawaduan. Makanya harus mikir, terus dibaca hati teh. Ini saya lagi ria, lagi ujub, terus dibaca. Dan itu terus menerus, Bu, tidak boleh sekali-kali. Pas ada yang menghina, oh saya harus jaga hati saya. Qalu salama. Saya tidak boleh membalas keburukan dengan, wah kamu mah gak ada kerjaan. Padahal kita kerja. Ya insya Allah saya perbaiki. Yang benar dong. Kerja tuh yang benar. Pakai otaknya. Mata kamu di mana?
Kita nggak usah nyebutin ini, nggak usah. Udah dia juga udah tahu yang. Insya Allah saya perbaiki. Kalau kita diledek itu nggak ngebalas, di mana harga diri kita? Harga diri kita justru orang sabar, bukan ikut ngambek. Karena program kita adalah menjaga kebersihan hati. Kita udah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Allah melihat. Kita udah berbuat baik, dia tidak menghargai, nggak apa-apa, yang penting Allah nerima. Gitu hadirin. Kalau targetnya ngebersihkan hati, kejadian apapun jadi latihan. Dan yang ketiga adalah disiplin. Jadi tidak bisa langsung bersih dengan sekali ceramah. Kalau sekali ceramah langsung soleh semua, atau saya siapa yang dengar? Ya, bulan depan lah atau saroleh, berjuang semuanya sampai akhir. Gitu teh. Dah. Makasih ya. Satu lagi Ikhwan. Assalamualaikum. Kanan Ustaz. Kanannya Agim. Saya bingung kanan yang mana. Kanannya sampean. Sampean teh kaki, paham. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuko dari Rawamangun. Ayo kok. Iya. Mohon nasihatnya. Tunggu dulu. Tahu dari mana ada pengajian ini? Alhamdulillah saya tiap pekan kedua kesini. Sini. Iya. Udah dari, maksudnya untuk tunggu dulu. Kajian. Udah berapa lama kesini? Dari 2012 insya. Oh, alhamdulillah. 8 tahun. Nggak bosen? Alhamdulillah enggak. Karena emang ya harus diisi terus soulnya ini, jiwanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Mohon nasihatnya, karena beberapa saudara kita terkait corona ini istilahnya ikhtiarnya kebablasan gitu. Jadi kayak di KRL gitu, alkoholnya, sanitizernya diisi ulang untuk dirinya sendiri. Terus ngeborong barang-barang yang berlebihan, jadi saudara-saudara yang lainnya jadi nggak kebagian. Mohon nasihatnya untuk itu, karena bagi saya itu sangat kurang empati sekali gitu. Walaupun memang mereka juga butuh gitu. Tapi kalau kita nasihatin malah ya ada yang ngegas gitu. Kenapa itu itunya dikocorin buat dia gitu? Iya. Dibawa pulang oleh dia? Bawa pulang. Wah, itu dia, bilangin aja pelan-pelan. Pak, kalau nanti Bapak seperti ini malah dibidik nanti oleh virusnya. Kita jadi yang dikemplang. Gimana ya? Tapi memang harus ada yang stand up, harus ada yang berani bicara. Pak, sebaiknya yang lain juga kita pikirkan, gitu ya. Berani nggak? Nggak juga ya. Ya udah istighfar atau kalau gitu. Nggak boleh licik tuh hanya menjadi musibah buat dirinya sendiri. Percayalah, yang mengundang musibah bagi kita adalah kezoliman kita. Terima kasih ya. Satu lagi boleh? Ya sudahlah, karena saya harus berbuat baik. Itu tentang salaman tadi. Itu kan istilahnya ciri khas kita banget. Dengan salaman kita bisa menggugurkan dosa. Tapi dengan corona ini negara-negara kafir dan mungkin beberapa orang membumingkan kalau jangan salaman karena akan menularkan gitu kan, salah satunya. Kalau saya pribadi saya tetap salaman karena insya Allah bismillah Allah akan jaga, karena itu niatnya juga untuk menggugurkan dosa gitu. Ya, saya sepakat. Kan gini ya, kalau di satu tempat wabah kita tidak boleh keluar dari tempat itu kalau kita di sana. Kalau saya warga Wuhan gitu, saya nggak boleh keluar. Siap saja di sana dengan penjagaan diri sebagaimana dan mengikuti takdir Allah. Tapi kalau di luar tidak boleh masuk. Gimana tentang salaman? Salaman dalam Islam itu kalau niatnya lurus bisa menggugurkan dosa. Tapi ada salaman yang jadi ujub untuk memperlihatkan otot surotot. Yang, aduh, pernah salaman sakit sekali. Saya nanya, kenapa salaman itu menyakiti? Oh ini kan laki-laki, saya juga lelaki yang tidak harus menyakiti. Jangan salam. Kalau tangan kita ada masalah, jangan nyalamin orang. Misalkan ada eksim di sini,
atau ada sesuatu yang bisa menularkan, jangan. Ya. Kemudian kalau salaman dengan niat tulus menjalankan sunnah dan tahu tidak ada masalah, salamanlah. Sarannya sesudah itu jangan sibuk menyentuh wajah, itu aja ya. Saran saya juga cipikat-cipikinya sementara ini dikurangi. Cium pipi kanan, Anda belum tentu ridho yang diciumnya ya. Mau menjauh nggak enak, diterima nggak ridho, dan tidak terlalu nyunah cipiki-cipiki itu ya. Nah yang saya suka sekarang, saudara jangan nyium tangan saya. Pertama saya juga tidak begitu suka ya. Kenapa harus cium tangan saya? Saya mengerti mungkin ada yang mau menghormat, tapi hati saya tidak bahagia tangan saya dicium. Kalau salaman saya senang, tapi kalau cium tangan aduh ya, saya berbaik sangka niat saudara baik, tapi saya merasa tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Gitu, ini asli ya, bukan sok tawadu. Karena guru saya mengajari begini, setiap kali kita dihormati orang, segera lihat apa yang Allah tutupi. Setiap kali kita dikagumi orang, segera buka apa yang Allah tahu tentang dosa kita. Dan itu membuat salaman yang wajar aja ya. Nanti kalau gini, nanti bekas orang gini kan jadi ini ke ini. Salaman yang normal ya. Gitu. Cocok gak sih? Cocok-cocokin aja ya. Ya hadirin, supaya ganjil 3. Satu penanya lain. Sok aja lah, siapa aja yang udah pegang mikrofon. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ketika kita ada niat untuk... Tunggu dulu. Shh. Jangan mengatakan kita ya. Karena kalau kita saya jadi ikutan. Coba. Ketika kita ada niat apa kita ini kan? Tolonglah hadirin. Udah terlalu banyak gosip dalam hidup saya ini ya. Ketika saya ada berniat Ustadz untuk membeli sebuah rumah di tempat yang saya cocok untuk beribadah dekat dengan Allah, misalnya dekat dengan masjid gitu Ustadz. Itu amalan-amalan apa yang harus saya perkuat dan ikhtiar apa yang harus saya lakukan. Terus pertanyaan kedua Ustadz, apakah asisten rumah tangga itu dia harus satu rumah dengan kita yang bagusnya atau dia pulang pergi Ustadz? Kalau satu rumah kan terkadang auratnya kelihatan sama bukan mahram, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, corona, asisten rumah tangga, jual beli rumah. Alah, Cik atuh hadirin, diurus sendiri yang gitu-gitu mah. Jadi yang harus rumah teh siapa? Kan rumahnya belum dibeli tadi kan. Maaf ya. Ini ya jamaah segini banyaknya tuh teh masalahnya teh unik teh masing-masing ini teh. Baik, pengen rumah, bilang dong kepada pemilik langit dan bumi ya. Amalannya yang tadi aja dicocokkan dengan corona tadi ya. 5 1, tekad yang kuat dan bulat mendapat pertolongan Allah. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Coba apa? Ya begitulah. Kemudian bagaimana itu kalau ada yang khodimat? Ya usahakan jangan sampai jadi fitnah aja. Tiap keluarga beda-beda situasinya ya. Kalau rumahnya kecil, kamarnya cuma 1, bareng dengan khodimat, wow lebih repot ya. Udahlah kalau nggak penting-penting amat, kerjakan sendiri. Di Australia itu nyaris tuh nggak ada tuh pembantu tuh Pak, karena gajinya standarnya 40 juta ya. Sedangkan mereka gaji penghasilan rata-rata kan UMR-nya sekitar 40-50 juta sebulan. Gaji pembantu 40 juta. Nah dia harus membantu pembantu supaya digaji oleh pembantunya, kan jadi pusing.
Alhamdulillah. Terima kasih. Diatur aja lah di mana rumahnya, kan belum dibeli rumahnya juga. Maaf ya hadirin, saya lagi banyak masalah. Alhamdulillah. Boleh saya minta sesuatu? Tolong sisipkan doa untuk AA ya. Doa apa? Satu, tolong mintakan ke Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Penghormatan orang kepada saya seperti hari ini semata-mata karena Allah menutupi dosa dan aib, kekurangan. Mudah-mudahan dengan doa jamaah, ya Allah ampuni AA, saya diampuni. Yang kedua, tolong doakan supaya bisa istiqomah, karena iman turun naik, godaan dari sana sini. Sekarang punya iman, besok lusa bisa dicabut. Makanya doa yang paling banyak dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Karena bisa dicabut. Kita lihat, ada yang sekarang berjilbab, besok lusa tidak. Ada yang sekarang ngapalin Quran, besok lusanya tidak. Ada yang asalnya dakwah Islam, ternyata dicabut hidayahnya jadi dakwah agama lain. Mudah sekali bagi Allah. Dan saya takut sekali, apalagi sesudah dengar kisah seorang ulama yang menangis terseduh-seduh karena dia punya burung beo yang selalu bertasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, terus beo ini. Tapi suatu saat beo ini diterkam kucing dan mati. Ulama ini menangis sekali. Ini kisah yang saya menyentuh sekali. Para muridnya langsung menghibur, Yai kami akan belikan beo yang lebih bagus. Bukan itu, nah. Saya lihat tiap hari beo ini la ilaha illallah, bertasbih, bertahmid, tahlil. Tapi ketika diterkam kucing, dia tidak mengucapkan nama Allah sama sekali selain mati. Yang saya khawatirkan begitu, kita terus mengajak nyebut Allah, tapi saat mati lisan ini tidak bisa menyebut nama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ikuti hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, sebelum adzan zuhur berkumandang, marilah sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Maha dekat, Allah Maha menatap. Kita berkumpul di sini pun Allah yang mengumpulkan. Allah tahu sekali apapun yang kita perbuat setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Maksiat demi maksiat yang kita lakukan, pasti Allah menyaksikan. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tapi Allah masih menutup-nutupi aib dan dosa kita, sehingga orang-orang masih menghargai kita. Banyak yang menyangka kita ini orang baik, orang saleh, padahal Allah tahu kebusukan hati kita. Allah tahu jinah mata kita. Allah tahu kotor dan busuknya pikiran kita. Allah tahu setiap ucapan kebohongan, perkataan yang dilebih-lebihkan. Allah tahu ghibah dan fitnah yang berasal dari mulut kita. Astagfirullah. Allah tahu kebusukan hati kita. Kita lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat. Kita lebih banyak berharap kepada manusia daripada berharap kepada Allah. Astagfirullah. Allah menyaksikan semua aib yang kita tutup-tutupi. Hadirin, mudah-mudahan siang ini Allah mengumpulkan, juga Allah mengampuni kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Mari kita sejenak beristighfar sambil kita jujur, kita buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya kelam. Ingatlah masa lalu kita yang pernah berbuat nista. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Istighfar yang pernah durhaka kepada ibu bapak, yang air susu dibalas dengan air tua. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan bertubi-tubi musibah menimpa karena buah kedurhakaan. Istighfar yang suka menyakiti orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Bagaimanapun ibu bapak kita, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar hadirin. Yang sering berbuat munafik, hanya topeng dibagus-bagus padahal isinya busuk. Yang hidupnya hanya membagus-bagus
lahiriah, padahal hatinya busuk. Istighfar yang pernah berzina matanya, pikirannya maksiat. Allah tahu setiap lirikan mata. Astagfirullah. Istighfar yang mulutnya busuk, menyebar fitnah, bohong. Allah tahu setiap bohong. Istighfar yang memakan harta haram, makanan haram, obat-obatan haram. Istighfar yang tubuhnya pernah melakukan perbuatan haram. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kelak akan bersaksi setiap kulit ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Kau beri kesempatan taubat sebelum ajal tiba. Rahmati saat ajal kami datang ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama ini. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma qala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan kalimahmu yang sempurna. Kami berlindung kepadamu dengan kekuasaanmu yang maha sempurna dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu. Jadikan semua ini Engkau buka hikmahnya ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah lepas darimu, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu merasa tenang bersamamu. Jadikan hati ini hati yang tidak berharap selain berharap hanya padamu. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jadikan hati ini Engkau penuhi dengan rasa cinta, ya Allah, cinta padamu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Berjumpa dengan Rasulmu, berjumpa dengan kekasih-kekasihmu. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lindungi kami ya Allah, lindungi bangsa kami, lindungi umat manusia dari semua bala musibah ini ya Allah.
Jadikan musibah ini menambah keyakinan kami ya Allah, menambah kedekatan kami denganmu ya Allah, menambah kemuliaan akhlak kami dalam pandanganmu, menambah kemaslahatan hidup kami bagi umatmu ya Allah. Ya Allah, cabut bala bencana ini dari kami semua ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Jangan panik, jangan menganggap remeh, jangan berlebihan menyikapi situasi ini. Teruslah mendekat kepada Allah.